Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya Frederick Makitan jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sahabat, kita masih berada pada satu tema besar, Kerajaan Allah. Dan kita sedang menyimak khotbah Tuhan Yesus di salah satu bukit di Galilea pada 2000 tahun yang lampau. Kita masih ingat dalam episode sebelumnya, masih dalam tema ini, Yesus membuka khotbahnya ini, ya. Kita masih ingat bahwa khotbah ini ditujukan nomor 1 kepada ke-12 muridnya yang baru saja ditetapkan sebelum khotbah ini dimulai di atas bukit. Dan Yesus membukanya dengan apa yang kita sebut sebagai ucapan bahagia. Setelah itu Yesus memulai khotbahnya, meneruskan khotbahnya dengan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Satu tantangan yang besar buat ke-12 murid ini ya. Jadi mereka nanti masa setelah Yesus, mereka akan meneruskan dan mereka berfungsi sebagai garam yang menggarami dunia dan juga sebagai terang yang akan menerangi dunia supaya dunia bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi ini tugas yang begitu besar. Kemudian Yesus meneruskan lagi yang kita sudah bicarakan pada waktu-waktu yang lalu tentang kehadiran Yesus dalam melihat hukum Taurat. Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat, ya. Dan sudah saya jelaskan, saya tidak perlu jelaskan lagi pada hari ini. Jadi mereka supaya pahami bahwa Yesus datang, seakan-akan kalau mereka lihat Yesus dalam khotbah di bukit ini akan menyoroti kehidupan moral dan kehidupan iman orang-orang Israel, di mana murid-murid ke-12 murid ini harus sungguh mengerti karena mereka harus melayani bukan saja di Israel tapi nanti juga dampaknya akan ke seluruh dunia. Jadi mereka perlu pahami apa di belakang hukum Taurat. Jadi hukum Allah ini bukan sekadar menaati secara harfiah apa yang ditulis itu, sehingga kelihatan dalam cara hidup, lalu kentaranya seperti ini orang suci. Tetapi di dalam hati sebetulnya berbeda. Jadi Yesus ingin mereka memahami satu dimensi yang lebih dalam dari hukum Taurat. Di situ mereka bisa melihat dan mengerti siapa Allah, hati Allah, pikiran Allah, apa yang dikehendaki Allah di belakang hukum Taurat yang banyak yang secara tertulis itu. Jadi Yesus datang untuk membuka tabir itu, membuka pengertian itu supaya mereka paham. Maka Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Pada minggu yang lalu sebenarnya kita sudah berbicara tentang satu persoalan, yaitu hal membunuh, di mana orang yang pembunuh itu harus dihukum. Ini ada jelas sekali dalam hukum Taurat. Tapi Yesus katakan, berkata kepada seorang saudara, ya, seseorang berkata pada saudaranya atau temannya, kamu itu kafir, kamu itu jahil, ya, itu saja sudah harus dihukum. Nah, di sini sudah ada penjelasan dalam episode yang lalu bahwa Tuhan mau supaya audiensnya ini, murid-murid ini, memahami bahwa ada persoalan yang lebih dalam di dalam hati dari sekadar kalau orang membunuh secara fisik lalu dihukum. Harus melihat bahwa sebenarnya hal mengatakan orang jahil atau kafir itu saja sudah menghina orang, menghakimi orang, ya, dan itu sudah sama dengan membunuh orang. Jadi begitu dalamnya, ya, apa yang dijelaskan oleh Yesus. Nah, kita tidak meneruskan hal ini, tapi sehari ini kita pada satu hal yang baru. Nah, ini didasarkan sebagai kelanjutan dari apa yang kita bicarakan minggu yang lalu. Saya teruskan dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 26. Sini dikatakan, ini masih perkataan Yesus, lanjutan perkataan Yesus.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, ini ada satu persoalan lain. Jadi ada satu sudut pandang lain yang Yesus mau supaya murid-muridnya sebagai audiens pahami ini. Jadi dalam hukum Taurat dan sudah menjadi tradisi keagamaan dalam kehidupan orang Israel ini, jadi secara ritual itu sudah rutin dilaksanakan, yaitu memberikan persembahan korban misalnya. Jadi orang berdosa, apa saja dosanya, ya, bisa dihapuskan dengan cara orang memberikan persembahan korban, ditaruh di atas mezbah, dibakar di situ. Itu urusan imam-imam yang akan mengatur. Jadi dengan melakukan hal-hal semacam begini, ya, persembahan korban ini, seorang berdosa merasa dirinya sudah benar di hadapan Tuhan karena sudah dihapuskan dosa. Jadi semuanya bersifat ritual. Jadi format penyembahan kepada Tuhan, format pelayanan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan dan segalanya itu sudah diatur. Sehingga kalau orang melakukan itu, orang sudah merasa dirinya benar. Nah, Yesus mau menunjukkan, oh belum. Jadi itu benar secara hukum Taurat, tetapi hukum Tauratnya harus digenapi. Dan ada di dalam diri Yesus, ada di dalam apa yang akan dijelaskan oleh Yesus atas nama Allah. Jadi Yesus mau menjelaskan hal ini. Nah, di sini salah satu contoh. Jadi dalam apa yang tadi kita dengar dari bacaan tentang perkataan Yesus ini, ada konteksnya di sini bahwa seseorang itu sebenarnya tidak berdamai dengan orang lain. Dia sadar bahwa ada orang lain sakit hati terhadap perbuatannya. Tapi dia enak saja membawa korban persembahan, datang membawa persembahan itu kepada Tuhan. Nah, dia akan merasa bahwa sudah selesai. Yesus katakan tidak. Jadi orang itu masih dengan ini perkataan-perkataan saya seakan-akan begini. Ini kan satu penggambaran yang diberikan oleh Tuhan tentang orang itu. Dia masih menyimpan kemarahan itu, jadi dia akan menyerahkan kepada hakim persoalan itu. Belum selesai, walaupun kita sebenarnya sudah memberikan korban. Memberikan korban itu tidak berarti bahwa telah menghapus semua yang salah di dalam hati. Tidak. Itu adalah satu ritual. Nah, jadi Yesus ingatkan sini bahwa ada sesuatu yang belum beres. Ternyata di luar sana ada orang-orang yang kamu sudah bersalah kepada dia dan dia mungkin menyimpan sakit hati kepadamu. Ini dengan kata-kata sehari-hari dikatakan begitu. Nah, kalau kamu tahu dan sadar akan hal itu, jangan berpura-pura membawa persembahan lalu merasa semua sudah selesai. Ulang, kembali bereskan dulu dengan orang itu, balik lagi, baru memberikan persembahan. Jadi persembahan ini menjadi satu persembahan yang murni dari hati yang sudah beres. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi mereka harus pahami hukum Taurat dalam dimensi yang lebih dalam, yang sungguh-sungguh menemukan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi itu. Jadi pergi berdamai dulu. Jadi di sini kan ada soal persembahan kepada Tuhan dan soal perdamaian dengan sesama. Jadi Yesus mau menjelaskan seakan-akan begini. Persembahan kita, ya kalau kita membawa ini diaplikasikan dalam hidup kita, persembahan kita, ritual yang kita lakukan, apapun yang kita buat sebagai bagian atau bentuk-bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, di mana kita berbakti kepada Tuhan, bentuk-bentuk itu tidak bisa menutupi persoalan yang sebenarnya jikalau kita masih membenci orang
atau orang masih membenci kita masih menyimpan kesalahan orang, kita tidak ingin berdamai dengan orang lain, maka itu tidak bisa dibereskan hanya oleh karena kita sudah melakukan liturgi, maksudnya ritual dalam pelayanan kita kepada Tuhan atau bagaimana kita berbakti kepada Tuhan. Mungkin saya kalau pakai bahasa sekarang begini. Kalau saya sedang membenci seseorang, saya menyimpan kebencian itu. Tapi saya rajin ke gereja, saya memberikan persembahan ke gereja dalam jumlah yang banyak, dan saya giat di dalam pelayanan gereja. Itu tidak bisa menutupi apa yang sebenarnya saya masih simpan, sebuah dosa, yaitu kebencian. Ya, kalau saya katakan ini dengan bahasa saya yang kita coba mengambil apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi, yang Yesus mau tekankan bukan bagaimana di permukaan kita itu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, di dalam ibadah kita, di dalam ritual-ritual peribadahan kita, tetapi yang penting adalah apa yang ada di dalam hati. Kita beres atau tidak di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak bisa dikibuli dengan perbuatan-perbuatan kita yang menonjol di permukaan, yang kelihatan sebagai orang yang percaya, yang baik dan seterusnya, orang benar. Tetapi dalam hati kita sendiri sebenarnya bukan orang benar. Karena kita masih menyimpan hal-hal yang merupakan dosa. Apapun itu, bukan hanya sekadar membenci orang saja, tapi dosa-dosa lain, apa saja. Dalam pikiran kita tetap masih memelihara hal-hal yang kotor semacam itu, maka sekalipun kita kelihatan betul-betul menjadi orang benar di hadapan orang lain dengan cara berbakti kepada Tuhan, dengan mengikuti segala format-format atau ritual yang ada, ya kita sama sekali belum benar di hadapan Tuhan. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan. Maka penyelesaiannya bukan dengan cara kita, misalnya saya menyimpan satu dosa di dalam hidup saya. Ya, apapun dosa itu, termasuk kebencian misalnya, tidak suka orang lainnya. Saya pergi rajin ke gereja, menciptakan lebih banyak pekerjaan pelayanan bagi Tuhan sehingga betul-betul kelihatan saya ini orang yang benar. Ya percuma. Karena itu tidak bisa menghapus apa yang ada di dalam hati saya yang pada pandangan Allah adalah sebuah dosa yang tidak baik. Nah, kecuali satu. Kita memang membereskan dosa itu. Makanya Yesus kasih jalan keluar. Ini penggambaran saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini ya. Kita harus tinggalkan persembahan itu, ya. Apapun yang kita buat tinggalkan, bereskan dulu dengan orang itu. Ya. Itu harus kita lakukan, bereskan dosa itu baru balik, maka apa yang kita buat nanti bercahaya di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu intinya. Nah, ini salah satu pengertian yang lain yang Tuhan Yesus berikan. Apa artinya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Dia membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi, yang ditutupi oleh segala perbuatan baik, tetapi hanya sebagai ritual saja. Jadi memberikan uang yang banyak kepada pekerjaan Tuhan, itu tidak bisa menghapus kebencian kita kepada orang lain, ya, penghakiman kita kepada orang lain, dan perbuatan dosa lain yang tersembunyi itu tidak bisa dihapus dengan. Kita harus berhadapan dengan Tuhan dan membereskan itu. Kalau itu ada hubungannya dengan orang lain, bereskan dengan orang lain. Baru kembali. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi ke-12 murid ini harus paham hal ini. Karena ini juga yang mereka harus mengajarkan kepada orang lain, terutama kepada orang Israel, yang selama ini hidup hanya berdasarkan tradisi ritual keagamaan saja. Nah, Yesus mau mengubah ini. Supaya bukan saja yang di luar itu kelihatan kamu benar, tetapi yang di dalam kelihatan bagi Allah, kamu benar. Jadi Allah sendiri mengakui bahwa kamu benar. Nah, inilah iman kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, kita harus paham ajaran-ajaran Kristus semacam ini. Kamu 12 orang murid yang baru saja saya tetapkan, lihatlah, dengarkanlah, dan mengerti ini. Karena kamu akan menjadi alatku untuk meneruskan pengajaran ini melalui kehidupan kepada orang lain. Itu pesan yang akan diberikan baik kepada 12 murid pada 2000 tahun yang lampau, juga kepada kita sekarang.
yang hidup pada saat ini. Baiklah, sahabat, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap dan berdoa agar ada sentuhan surgawi untuk Anda pada hari ini melalui apa yang kita bahas tadi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya pamit dulu. Get your message. Have a good day and see you next time. Thank you.